Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhibu Abifian, bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Sumberjaya Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan terkait upaya pengentasan permasalahan peserta didik yang telah saya lakukan di bulan Desember, berkaitan dengan peningkatan kepercayaan peserta didik. Permasalahan ini diketahui berdasarkan beberapa gejala atau indikator-indikator perilaku yang ditampilkan peserta didik, khususnya ketika pada saat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas. Indikator tersebut adalah berupa ketika peserta didik diminta untuk maju ke depan, ada perasaan-perasaan gugup, ada ketidakyakinan akan kemampuan dirinya, ada beberapa hal yang mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan indikator-indikator terkait dengan rendahnya kepercayaan peserta didik. Kepercayaan diri sendiri adalah merupakan keyakinan individu akan kemampuan dirinya sendiri, sehingga dia tidak terpengaruh oleh orang lain dan menggambarkan sikap yang mandiri di mana individu atau seseorang tersebut atau peserta didik mampu melakukan sesuatu tanpa tergantung dengan orang lain. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh beberapa orang peserta didik kami. Sebagai contoh, ketika kami meminta peserta didik untuk maju ke depan, menjelaskan sesuatu, ada perasaan minder, ada perasaan gugup, tidak yakin akan kemampuan dirinya, dan itu diketahui, ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Pertama adalah terhadap adanya sikap positif, terhadap diri sendiri. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Kedua, adanya perasaan optimis atau sikap optimis terhadap diri sendiri. Yang ketiga, adanya sikap objektif. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah sikap realistis. Sementara diketahui berdasarkan faktor-faktornya yang mempengaruhi kepercayaan diri peserta didik dibagi menjadi dua secara umum itu. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Setelah digali, diketahui ternyata ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi, sehingga peserta didik itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Hal ini berkaitan dengan pikiran-pikiran irasional. Pikiran irasional ini muncul karena dia takut ditertawakan ketika maju ke depan kelas, ditertawakan oleh teman-temannya, dan ini yang menjadi faktor eksternalnya. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan adalah dengan dengan melakukan layanan konseling individual melalui teknik self-talk. Teknik self-talk sendiri merupakan salah satu teknik dalam pendekatan konseling rasional emotif behavioral therapy atau dikenal dengan REBT, yang tujuannya adalah mengubah pandangan irasional konseli atau peserta didik terhadap pikiran-pikiran yang irasional, seperti tadi, ketika maju ke depan, yang takut ditertawakan sehingga menurunkan kepercayaan dirinya, menghilangkan harga dirinya dan sebagainya, menjadi lebih rasional, sehingga konseli atau peserta didik dapat mengubah cara pandangnya, khususnya cara pandang terhadap dirinya sendiri, menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu, dilakukan upaya konseling ini selama kurang lebih 2-3 kali sesi. Hasilnya ada perubahan-perubahan yang sedikit-sedikit mengarah kepada upaya peningkatan kepercayaan diri tersebut. Semoga upaya pengentasan permasalahan peserta didik di bulan Desember ini atau di bulan ini dapat memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi salah seorang peserta didik yang sudah kami kami laksanakan layanan konseling individual sebagai bentuk layanan responsif, karena dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling sendiri
ada 4 komponen layanan. Pertama ada layanan dasar, kedua ada layanan perencanaan individual, ketiga adalah layanan responsif, dan keempat adalah layanan dukungan sistem. Seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, ya, layanan dasar ini berhubungan dengan upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman untuk apa? Kepada peserta didik agar dia memahami berkaitan dengan hal-hal, ya, yang berhubungan dengan, ya, upaya-upaya memandirikan peserta didik sehingga dia mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Berikutnya adalah layanan perencanaan individual, dan yang ketiga adalah layanan responsif. Layanan responsif ini ditujukan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan dengan segera, ya, berhubungan dengan pengentasan masalah. Oleh sebab itu, maka kiranya upaya yang dilakukan ini dipandang tepat. Karena apa? Karena upaya pengentasan permasalahan peserta didik yang berhubungan dengan rendahnya kepercayaan dirinya. Demikian pemaparan atau penjelasan video pengentasan masalah di bulan ini atau di bulan Desember ini, ya. Semoga bisa hasilnya dapat memberikan manfaat khususnya bagi peserta didik dan dampak bagi kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.